jangan cuma menuntut atau minta pasangan lo tuh udah perfect banget. Lu harus sadar diri dulu what you can offer to the table. Karena kalau kita tahu apa yang bisa kita offer to the table, kita biasanya lebih humble tuh. Gila ya, kalau gue sama cewek lain belum tentu mereka bisa menerima gue di titik terbawah gue. Nah itu keeratan dari sebuah emotional connection. Dan itu kalau kita emang udah saling tahu gitu ya emosi satu sama lain, akan susah gitu untuk digantikan sama orang lain. Pasti yakin banget kita kalau pasangan kita tuh adalah investasi terbaik atau keputusan terburuk yang bisa kita buat dalam hidup gitu ya. Tapi pasangannya mana dulu nih gitu. Jangan-jangan belum ketemu nih pasangannya. Nah, ini sudah ada a certified matchmaker. Kak, kamu jadi lagu potret zaman lu dibuat khusus untuk Coach Anes ya? I think so. Selamat datang sahabat bicara, Coach Anes. Halo. Thank you so much. Nice to be here. Konten kamu seliweran di berbagai macam platform. Tapi sebelum aku bertanya, tolong dijelaskan dulu. Walaupun yang lain ada nih. Jadi Coach Anes adalah Certified Matchmaker dan juga Certified Professional Coach dan juga Certified Emotional Intelligence Practitioner. Nah itu akan kita masuk lebih jauh lagi. Tapi karena aku penasaran, Certified Matchmaker itu apa? Kan matchmaker tuh mak comblang. Dia ada certified-nya gitu? Yes, exactly. Karena kalau di zaman sekarang kan banyak orang yang mak comblang nyocok-nyocokin hanya sekedar menurut gue deh kayaknya cocok deh berdua. Tapi ternyata di balik itu ada ilmunya. Sebelum aku nyocokin orang, gimana cara nyocokinnya? Terus kayak supaya prosesnya nyaman buat kedua belah pihak, antara klien sama yang mau dikenalin gitu. Jadi even as a business gitu sebenarnya matchmaker atau mak comblang itu juga ada sebuah sertifikasi yang membantu kita menjadi profesional. Jadi biar nggak baper-baper, nggak salah-salah ngasih orang, karena semuanya udah terukur dan jelas, and it's actually based on scientific juga sih, based on psychology terutama. Oke. Ya, berarti ini harusnya orang tua yang senang menjodohkan anaknya berkonsultasi dengan Coach Anes. Bisa? Oke, hari ini kita pengen ngomongin soal relationship. Karena bahasan relationship ini kalau di sahabat bicara tuh banyak banget yang suka. Tapi Coach Anes setuju gak kalau dalam suatu hubungan romantic relationship lah ya, we need that yang namanya emotional intelligence. Karena ini aku merasa aku nikah udah cukup 10 tahun lebih gitu ya. Ternyata kunci dari sebuah hubungan yang sehat itu adalah kitanya tuh mau berkompromi dan mau terus berkembang secara emosional. Aku yang dulu, di aku yang 10-15 tahun yang lalu, aku tuh yang apa aja tuh kayak kalau udah mau masalah, sekarang juga selesaiin ya, gak bisa ya. Tapi on the other hand, pasangan aku tuh gak bisa kayak gitu. Kalau ada masalah harus pause dulu. Iya. Nah, itu kan kalau masuk ke si emotional intelligence ini aku nggak berjalan, nggak mau punya empati, ya udah bubar sih. Gitu Ember. Kan? Jadi can you explain bahwa si emotional intelligence ini tuh ternyata bisa diaplikasikan di berbagai hal ya? Yes. Jadi menariknya adalah sebelum aku jadi matchmaker di tahun 2024 kemarin, aku tuh bekerja 10 tahun jadi HR. Jadi selama 10 tahun jadi HR itu aku menggunakan atau mengaplikasikan ilmu emotional intelligence di dalam konteks pekerjaan. Menariknya waktu itu aku lagi diskusi nih sama suami, sebelum transisi karir ke matchmaker ya, kenapa ya kok gue punya orang kantor yang kalau di kantor tuh dia singit banget. Rupanya telusur punya telusur, rumah tangganya gak baik-baik aja. Dan itu bukan hanya terjadi di rumah tangga, maksudnya bukan cuma terjadi di kantor aku, tapi di kantor suami juga. Terus kita langsung berpikir gini, wah gila ya, ternyata impact rumah tangga itu sebesar itu ke dalam karir seseorang. Akhirnya kita mulai berpikir, oke deh, kita pas banget lagi mau bangun bisnis, oke kita pindah nih ke industri matchmaking. Nah pas mempelajari, ini kan sama-sama berhubungan sama manusia ya. Baik as an HR itu ngurusin karyawan, matchmaker itu ngurusin orang yang mau dijodohin. Nah ternyata sesama orang ini yang paling sulit untuk kita pahamin tuh adalah emosinya. Gitu. Gimana seseorang misalnya punya trauma di masa lalu. Trauma itu pasti akan ada hubungannya sama emosi. Jadi let's say dia dulu sedih, apa dia dulu marah sama orang tuanya atau sama orang sekitarnya. Ada emosi yang tidak terproses sampai masa sekarang. Terus aku mikir gini, wah gila ya, ternyata emosi tuh impactnya segede itu. That's why aku menggunakan
ilmu emotional intelligence sekarang sebagai dasar untuk mencocokkan orang, baik dari sisi matchmaking ataupun dari sisi di HR kemarin, supaya aku bisa tahu nih bahwa nih orang kira-kira kalau kerja sama A sama B cocoknya di mana ya, potensi konfliknya di mana ya, kira-kira gimana kita memanage konflik nih sebelum terjadi gitu kan. Gimana kayak tadi menurut Mbak Sheryl kan suaminya Mbak Sheryl konflik language-nya beda nih sama Mbak Sheryl gitu kan. Nah jadi itu yang aku coba ambil dari payung besarnya. Artinya emotional intelligence atau seberapa kita cerdas secara emosi akan membantu relationship kita lebih baik. Mau itu di karir, mau itu dengan pasangan, bahkan sampai kalau itu orang tua dan anak gitu. Bener sih. Tapi pertanyaannya gini, bisa dilatih gak itu si emotional intelligence itu? Karena kan kita nggak selalu punya kondisi ideal untuk punya state itu kan. Exactly. Ya, ada yang memang lagi banyak masalah. Ya tadi kita punya trauma. Karena trauma itu juga men-trigger sesuatu dari si emotional intelligence itu kan. Bisa dilatih, Coach? Bisa. Karena sebenarnya emotional intelligence adalah sebuah kompetensi atau kemampuan. Jadi berbeda dengan IQ nih. Kalau misalnya IQ itu mungkin udah ada kapasitasnya tersendiri, seakan-akan gitu ya. Tapi kalau untuk EQ, dia adalah sebuah kompetensi atau kemampuan sehingga bisa terus dilatih. Aku pun merasa bahwa sekarang lebih cerdas emosional karena aku udah memupuk ini tuh dari 10 tahun yang lalu. Jadi kebayang gak sih, karena ini sesuatu yang ngawang gitu ya, ngomongin emosi, ngomongin gimana cara kita berkomunikasi, artinya dilatihnya tuh benar-benar harus everyday struggle. Baru akhirnya akan ada satu titik di mana kita merasa bahwa gue udah lebih lancar nih untuk berkomunikasi sama orang, untuk menghandle orang yang marah-marah dan lain-lain. Jadi bisa banget dilatih, dan mau sampai umur berapapun, mau sampai udah 40, 50, 60, selama mereka masih willing, itu masih bisa untuk dilatih. Caranya? Oke. Yang simple aja lah ya, gak usah semua. Caranya gimana latih yang simple-simple aja? Oke, untuk caranya itu sebenarnya ada 4 gitu ya. Jadi tahap emotional intelligence itu terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama adalah self-awareness. Jadi memang harus mulainya adalah dari emosi sendiri. Gue ngerasain sedih atau marah, kayak aku lagi ngobrol sama Mbak Sheryl nih, ini tuh sebenarnya yang aku rasain apa sih? Seneng, apa excited, apa sebenarnya takut, apa sebenarnya jiper gitu kan? Jangan-jangan itu semua campur aduk tapi kita nggak ngerti. Jadi mulai dari situ dulu, self-awareness. Yang kedua, ada yang namanya self-management atau emotional regulation. Jadi kalau kita udah tahu nih, aku lagi seneng, biasanya nih kalau nggak sama Mbak Sheryl gitu ya, aku kalau lagi seneng tuh aku pasti ya ampun gitu ya, nggak bisa diem gitu ya. Nah sedangkan di satu sisi gue harus ngomong sama orang dong, gue harus tampil oke nih di kamera, berarti aku harus menahan nih energiku tadi gitu kan. Ada energi yang harus ditahan atau ada energi yang memang perlu dikeluarkan. Nah itu kan berbeda-beda. Jadi itu tuh setelah kita tahu emosinya apa, gimana cara kita menahan atau mengeluarkan semaksimal mungkin yang kita punya berdasarkan emosi tersebut. Yang ketiga itu ada yang namanya social awareness. Nah ini berhubungan sama empati yang tadi Mbak Sheryl bilang. Jadi kalau kita mau lebih ngerti gimana perasaan orang lain, kita mau lebih memahami dia nih lagi kenapa sih gitu ya, kita juga harus belajar untuk memahami emosinya dia dan mendengarkan. Nah kebanyakan challenge-nya zaman sekarang nih itu udah judging duluan, sorry to say. Misalnya dia love bombing nih, udah gue cabut gitu ya. Padahal NPD nih. Ya kan. Lagi hits nih NPD-nya. Which is itu sebenarnya self-diagnose dan personally menurut aku itu kurang baik. Kenapa? Karena lu udah judging duluan padahal lu belum memberikan dia kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Gitu. Jadi berempati itu sesimpel kayak sit down and listen to them, tanyain mereka, what's wrong with you? Kamu ada apa? Coba cerita, aku pengen tahu dong gitu. Dan gimana pas kita lagi dengerin, kitanya nggak ke-trigger. Karena kan kalau kita ngomongin trauma, tiba-tiba dia muncul nggak tahu kapan kan gitu. Jadi itu adalah empati. Nah baru yang terakhir itu adalah relationship management. Nah relationship management ini baru tips and triknya banyak lah gitu. Ibarat kata gimana kita menginfluence orang, gimana kita kalau di kantor bisa jadi leader yang baik gitu. Terutama sih dalam sisi komunikasi sih gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih baik yang mendengarkan mereka, membuat mereka merasa aman dan nyaman gitu kan, supaya mereka mau terbuka. Dan kalau mereka udah terbuka, lebih gampang untuk cari solusinya. Jadi kurang lebih 4 langkahnya seperti itu. Ini adalah satu kemampuan yang aku rasa butuh kita terus latih. Atau kalau misalnya kita sudah punya anak, kita butuh melatih anak kita seperti itu. Kenapa? Ini adalah skill-skill yang gak bisa digantikan sama AI. Exactly, betul banget. Empathy, emotional intelligence, they don't have it, ya kan?
That's why makanya tulisan mereka sangat kaku karena nggak ada itu. Betul. Gitu kan. Dan aku mau nambahin sedikit. Jadi World Economic Forum itu kan dia selalu punya report tentang future jobs. Jadi di 2025 ini dari top 10 skill yang dibutuhkan, aku lupa sekitar 6 atau lebih diantaranya, 6 diantaranya itu adalah masih berhubungan sama human skill, which is ada part of it empathy, active listening, how to mentor someone, dan beberapa lainnya. Sampai 2030 itu masih dibutuhkan, itu yang masih rising. Jadi that's why aku rasa emotional intelligence adalah salah satu topik yang perlu kita tanamkan dari sekarang supaya nanti nih menjelang si AI tadi makin berkembang, kita juga makin jadi manusia gitu. Karena kita kalau terus mengandalkan teknologi dan kitanya kebawa teknologinya, berarti kan kita bisa dihasut atau kita bisa diinfluence sama mereka. Tapi gimana justru sebaliknya? Gimana kita sebagai manusia yang bisa menginfluence AI ataupun teknologi ini untuk membantu kita? Karena AI is just a tools, right? Yes. Gitu. Dan ya kita bestie lah sama AI ya kan? Harus bestie dong. Harus bestie. Tapi kan apa namanya? Katanya kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang karena AI ya. Aku merasa mungkin iya memang ada. That's why makanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan hilang dengan AI adalah yang tadi coach bilang, sesuatu yang berhubungan dengan human, sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan sesuatu yang template atau data gitu kan. AI just data, right? Oke. Kalau ngomongin masuk ke relationship coach, aku tuh suka gemes melihat konten kamu dengan Pak Su ya. I mean, ada gak sih kayak sekarang tuh kalau kalian udah menikah nih, kita ngomongin yang sudah menikah gitu ya, aku selalu bilang, tahu gak sih ke orang-orang yang belum nikah, cinta tuh apalagi yang udah menikah tuh it's not that beautiful that you see, it is a hard work ya kan. Kamu setuju gak? Karena kamu udah menikah, kamu udah menjalani, setuju gak kalau cinta tuh perlu kamu pupuk terus menerus, kamu kerjain terus menerus, date night terus menerus gitu? Gimana? Exactly, seperti yang kamu bilang dengan analogi tumbuhan, kalau kita mau buah yang manis, bibitnya harus ditanam dengan tepat gitu kan. Kalau kita mau semangka ya jangan nanam bibit jeruk, ya gak sih? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita harus nyiramin, kita harus mupukin dan segala macam. Artinya there's also hard work yang emang kita kasih setiap hari gitu ya, kita tanam supaya nanti akhirnya suatu saat dia berbuah manis. Jadi I would say sebenarnya relationship yang bahagia itu akan menjadi sebuah hasil atau efek samping dari apa yang sudah kita kerjakan berdua to make this relationship work. Karena even gitu ya di matchmaking, kita gak pernah bisa 100% mematchkan orang berdasarkan kayak 100% compatible. Itu gak bisa. Gak ada yang namanya dari awal itu 100% compatible. Aneh ya. Aneh. Kadang-kadang pun compatible tapi bisa jadi nanti chemistry-nya gak dapet. Pas ngobrol kayak gak nyambung ya. Kok dia kayak gue sih, gue gak mau deh gitu kan. Aneh gitu. Jadi yang paling lumayan gitu ya, biasanya kita bisa ngelihat nih ada compatibility dasar atau ada kecocokan dasar yang harus kita milikin. Misalnya kayak aku sama suamiku, kita tahu bahwa oke, kita tuh pengen hidup for the rest of our life. Dan apa yang kita pengenin adalah kita bisa ngobrol. Karena gue melihat orang-orang tua di sekitar gue gitu ya, Mbak Sheryl tau gak sih kayak udah tua kerjanya berantem mulu. Terus gue kayak gue sih gak mau ya gitu sampai tua berantem mulu. Gimana ya caranya supaya gue berantemnya sekarang, jadi nanti tuh gue udah tinggal menikmati masa tua gue gitu. Jadi itu yang kita lakukan, cari orang yang komunikasinya cocok, cari orang yang berantemnya cocok. Ya kan, itu penting. Sama yang ketiga itu cari orang yang memang kalau bisa apa ya, punya visi yang searah lah, I would say. Nggak harus visinya itu sama persis, tetapi kalau at least itu sejalan, kita bisa sama-sama saling support. Kan enak ya kalau relationship kayak gitu. So I think that's my tip sih. Bener sih. Tadi kita sebelum mulai sempat ngobrol sedikit soal, karena aku ngelihat ya coach dengan suami kan it look like kalian tuh udah sefrekuensi gitu. Orang-orang sekarang banyak bilang, cari pasangan harus sefrekuensi. I do agree. Tapi mungkin gak sih kalau misalnya awal-awal kan kita gak sefrekuensi atau kayak cocoknya tuh cuma dikit tadi gitu ya. Tapi ada sih kecocokan. Tapi ternyata kalau misalnya kita put in on hard work, kita bisa tuh menuju ke frekuensi yang sama. Itu mungkin coach? Mungkin. Dan justru itu menurut aku yang lebih enak, sustain ya kayaknya. Lebih sustain karena gak take it for granted. Iya betul. Kalau misalnya kita tahu gila ya, gue udah
ngeluangin berapa tahun untuk make this relationship work, lu pasti gak bakal selingkuh deh. Karena lu tahu gitu, the true relationship itu membutuhkan hard work tadi. Dan ketika misalnya kita mau selingkuh, sampai aku tuh pernah diskusi nih sama suamiku, sayang, kira-kira wanita seperti apa sih yang bisa bikin kamu selingkuh dari aku? Oke, and then iya, nanyain hard conversation kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, kayaknya kalau gue selingkuh gue bego sih. Karena kayak gue harus ngulang lagi dari awal. Berarti effort gue akan ngulang lagi. Kayaknya so far tidak ada orang yang worth it untuk gue selingkuhin. Jadi you know, just inilah, stay be yourself meskipun lo nyebelin. Tapi kayak gue udah bisa align lah sama nyebelin lo gitu. Itu adalah satu surat cinta yang paling oke ya kayaknya itu ya. Itu kayak sebuah pujian buat gue. Terima kasih kamu tidak mau selingkuh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul yang cakep banget gitu, coba kan. Kan nanti kan kita lihat dong, tergoda gak nih kan, bener gak omongannya gitu. Iya benar. Jadi hard work itu penting. Yes. Frekuensi bisa diatur barengan asal mau menuju ke arah yang sama. Yes. Kalau kalian apa yang kalian lakukan untuk make your marriage terus bertumbuh? Oke. Dari awal kita menikah, kita sama-sama punya cita-cita bahwa kalau kita mau punya anak, kita nggak mau kerja kantoran. Karena kita tahu bahwa selama kita masih ada tuntutan dari perusahaan atau dari bos atau dari investor, itu kayaknya kita bakal always under pressure, dan itu menjadikan kita parents yang tidak maksimal. Jadi kita selalu berpikir gini, oke deh, gimana caranya kita membuat environment yang baik untuk anak kita, dan salah satunya waktu itu visi kita adalah punya bisnis. Tapi waktu awal nikah kita gak tahu bisnisnya apa. Sampai setelah nikah selama 3 tahun, setelah kita balik lagi ke kantoran gitu kan, ngelihat orang-orang banyak yang singit nih, kayaknya pada lupa jatuh cinta kali ya gitu, atau pada lupa nih gitu gimana caranya untuk berrelationship gitu. Nah disitulah kita melihat sebuah opportunity. Oh oke deh, ya udah kayaknya belum ada yang memang terjun langsung di bidang relationship end to end ya, bukan cuma yang matchmaking doang, tapi personal development-nya juga. Nah itu yang akhirnya kayak oke deh, kita coba ambil di bidang itu gitu. Jadi bagaimana kita membantu orang punya relationship yang lebih baik, bukan cuma matchmaking-nya aja atau ngejodohinnya aja, tapi gimana kita juga bisa membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sebelum kita cocokin. Nah baru tuh dari situ kayak oke, berarti kita udah moving forward nih gitu, ke arah membuat lingkungan yang lebih baik buat anak kita gitu. Jadi hopefully kalau misalnya semuanya juga lancar, mudah-mudahan juga dapat rezekinya gitu kan, insya Allah dikasih juga nanti, hopefully pas anak kita lahir ya kita udah memberikan yang terbaik lah, dari sisi waktu, tenaga, dan juga perhatian lah yang bisa kita berikan. Amin. Berarti sudah dipersiapkan gitu ya, dengan yang sesuai yang kau mau. Ini berbeda-beda, tiap orang bisa punya keinginan yang berbeda kan. Betul. Tapi kalau balik soal relationship, coach, nah ini aku ada ngomong soal boundaries. Boundaries apa yang sehat? Apa setiap pasangan mungkin pasti punya presetnya masing-masing lah ya. Tapi sesehat apa? Contoh kalau keuangan tuh, misalnya keuangan deh. Sesehat apa sih suami sama istri tuh harus tahu boundariesnya? Kayak kalau boundaries aku mungkin kayak aku tahu kayak password. Aku nggak pernah ngeliat handphone pasangan. That's my boundaries. Dan itu juga aku harapkan dari dia. Dan kita nggak pernah, kayak kita tahu ya udahlah ya gitu ya. Dan juga aku tidak pernah tahu isi saldo dia. Tapi ya udah, caranya adalah kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Nah ini mungkin boundaries seperti apa yang sehat menurut coach? Oke. Menurut aku yang sehat itu adalah apa yang works di dalam rumah tangga tersebut gitu. Karena ada orang yang misalnya gini, ini aku harus jujur-jujuran ya. Betul. Secara money management aku tuh tidak lebih baik dari suamiku. Yes. Jadi akhirnya ada satu titik tuh kayak gini, mau uangnya semua di aku pun, tapi tetap decision making untuk uang ini mau dipakai kemana dan segala macam gitu ya, itu tetap di suamiku. Nah terus at the same time itu juga aku harus nanya dong sama dia, kamu nyamannya seperti apa? Nah berarti balik lagi, kalau kita ngomongin dari sisi teman-teman, pasti kan juga punya preferensi yang berbeda-beda. Mereka juga punya skill yang berbeda-beda. Kalau kita tahu misalnya kita strength-nya di antara berdua nih, ada satu orang yang dia lebih kuat untuk money management dan dia mau jadi leadernya, ya nggak apa-apa. Yang penting sepakat ya. Yang penting sepakat gitu, dan dalam tanda kutip saling menguntungkan. Betul. Mau itu yang megang cewek, mau itu yang megang cowok, terserah gitu kan. Nah sama yang kedua, kalau kita ngomong
ngomongin soal financial, apalagi ini adalah masalah yang sensitif ya. Artinya perlu trust. Jadi gimana cara kita ngebangun trust? Ya kita perlu komunikasi. Mengkomunikasikan apa? Ya ketakutan kita, misalnya kayak gue takut deh kalau lo megang duit banyak nanti lo jajanin macem-macem. Bukan jajanin yang aneh-aneh ya, jajaninnya kadang-kadang gini. Kalau cowok kan suka punya hobinya, misalnya gitu ya, hobinya entah itu jam tangan, tiba-tiba mainan, ntar suatu hari beli motor, kita kan nggak pernah tahu kan. Motor tua lagi. Nah itu adalah ya udah kita pahamin, oh kalau cowok tuh memang seperti itu. Nah kalau cewek mungkin nggak sebesar itu, tapi cewek lebih dikit-dikit, misalnya apa? Aduh pengen nyobain makeup ini nih, pengen jajan makanan ini. Dikit-dikit tapi banyak guys, habis itu ujung-ujungnya. Yang sebenarnya kalau kita hitung-hitung bisa jadi sama, gitu kan. Nah jadi artinya nggak apa-apa diutarain aja. Oke, pasti kan akan ada kalau kita ngomongin dari teori Maslow Hierarchy of Needs atau kebutuhan manusia, ada yang namanya survival mode. Itu yang pasti dipenuhi dulu dong. Misalnya baik sandang pangan papan, keamanan, kemudian kalau anak ya juga pasti semua kebutuhannya. Baru bisa mulai naik ke atas nih yang lebih sosial gitu. Misalnya oke, lu hobinya dalam tanda kutip membawa keuntungan nggak? Keuntungannya apa? Misalnya dengan dia beli motor, dia jadi bisa networking sama pecinta motor-motor itu dan bisa ngedapetin potensi bisnis ke depannya. Who knows? So why not? Gitu kan. Jadi lihat juga the meaning or the benefit yang lebih dari sekedar apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak aku doyannya makan gitu kan. Jadi kalau misalnya duit banyakan di aku, pasti ntar gue jajan gitu. Nah kalau gue jajan, pertanyaannya itu membuat aku healthy atau tidak? Kalau misalnya memang tidak, berarti kan aku juga butuh bantuan untuk suamiku ngerem aku gitu. Jadi artinya balance sih, I would say gitu. Gimana cara kita mengenal diri masing-masing, mengenal kebutuhan satu sama lain, basic needs-nya apa. Kalau misalnya kita punya spare itu mau diapain, berdasarkan kesepakatan itu kita balancein aja. Itu sih yang menurut aku definisi financial yang healthy. Berarti ini tetap ke komunikasi ya Coach ya? Betul. Oke. Dan komunikasinya juga kita harus mengkomunikasikan persepsi kita. Karena kadang-kadang gini Mbak, orang Indonesia terutama perempuan, sorry to say, banyak yang masih suka takut menyuarakan isi pikiran dan isi hatinya dia. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Dia nggak ngomong, tapi suatu saat dia tiba-tiba meledak. Lagian sih lu kenapa beli kayak gini? Kenapa lu beli kayak gitu? Menyalahkan gitu kan. Yang pasti kalau suami tiba-tiba tahunya belakangan, mereka bisa ngerasa ke pressure. Dan akhirnya ini yang menjadi pertengkaran. Dan sadly to say gitu kan, kalau kita ngomongin data perceraian di 2024 kalau nggak salah, alasan pertama orang bercerai itu adalah karena ekonomi. Yang kedua itu adalah karena pertengkaran. Jadi itu yang jadi pertanyaanku, kenapa ya kok pertengkaran bisa sampai membuat orang bercerai? Padahal sebenarnya kalau kita mungkin bisa melepaskan jati diri kita dan ego kita juga, mungkin kita juga bisa melihat pasangan kita tuh beyond dari egonya mereka gitu. Dan ketika kita bisa terkoneksi lebih dalam, itu yang akhirnya membuat kita jadi emotional connectionnya lebih kuat. Karena kita sebenarnya terkoneksi bukan cuma dari sisi material yang transaksional, tetapi memang karena kita providing and also nurturing emotions one another. Balik lagi kan ke emotional intelligence gitu. Jadi ibarat kata di saat suamiku misalnya sedih gitu kan. Misalnya gini, ada momen ketika COVID semua orang pasti struggle pekerjaannya, ya kan? Gimana caranya sebagai istri juga aku tidak menuntut dia lebih, tapi kita harus sadar bahwa kita punya kemampuan tertentu. Waktu itu dia gak cocok sama tempat kerjaannya dan dia memutuskan untuk resign. Artinya sebagai kepala keluarga dia merasa bahwa oh no, gimana gue gak bisa biayain istri gue. Istri pada umumnya, kalau aku jadi istri pada umumnya, aku pasti bakal bilang, iya lu cari kerja lagi gitu kan. Tapi aku ngerti, dia aja untuk menjadi suami dan gak punya pekerjaan dan gak bisa menghidupi istrinya, pasti udah egonya tuh kena gitu kan. Betul. Jadi apa yang waktu itu aku lakukan, aku berikan dia space. Ya udah gini aja, you know what, if it's your choice, kalau ini memang mengganggu kamu gak apa-apa, aku dukung kamu. Aku yakin kamu bisa mencari kesempatan lainnya, karena dia selama ini selalu berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Aku tahu kamu gak bakal berhenti, tapi aku juga tahu kalau kamu cari kerja sekarang, kamu masih dalam keadaan luka, sehingga tidak akan baik juga untuk pekerjaan kamu, not fair untuk kantor kamu yang baru. Gini aja deh, take your time, beberapa bulan, kamu cooling down.
gitu. Kamu manage yourself, kamu beresin dulu dirimu sendiri. Sampai nanti akhirnya kamu ready, baru kamu cari kerja dan kamu usahain apapun lah usaha kamu. Tapi FYI, kita punya tabungan cuma sampai 6 bulan ya. Oke. Gitu. Udah ada remindernya nih ya. Bener, tapi kan tidak menuntut kan. Tapi FYI kita cuma punya waktu 6 bulan. So I hope dalam 3 bulan pertama 1-3 bulan take your time, tapi nanti di atas 3 bulan yuk kita sama-sama cari lagi. Kan bisa aku support. Nah itu yang bikin dalam tanda kutip ya, suamiku akhirnya tidak mau selingkuh dariku gitu kan, karena dia merasa bahwa gini, gila ya kalau gue sama cewek lain belum tentu mereka bisa menerima gue di titik terbawah gue. Nah itu keeratan dari sebuah emotional connection. Dan itu kalau kita emang udah saling tahu gitu ya emosi satu sama lain, akan susah gitu untuk digantikan sama orang lain. Iya, bener sih. Itu betul banget. Dan iya apalagi waktu COVID ya, banyak banget ya, gak usah COVID aja sekarang lah banyak ya. Ketika memang istri harus mengambil alih, atau mungkin di satu sisi yang lain deh, suami juga mungkin banyak harus menghargai istri, di mana ketika istri memilih untuk tidak bekerja, merawat rumah dan mungkin anak-anak gitu ya. Kadang sebagai suami pemberi nafkah utama, kadang mungkin ada sedikit lupanya untuk lupa bahwa yang ini tuh juga punya perasaan gitu. Nah jadi kadang-kadang istri juga harus menghormati suami, tapi suami juga jangan lupa untuk menghormati istri yang mungkin tuh kita di rumah aja, tapi di rumah itu kadang lebih stres ya. Iya, karena lingkungannya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Kan? Makanya aku beberapa episode di Sahabat Bicara suka mengajak, ayo ibu rumah tangga yang di rumah gitu kan, atau siapapun kita, atau wanita yang belum menikah juga. Nah kita mesti punya harus menjadi perempuan berdaya, terutama kalau sudah menikah. Walaupun cuma punya sedikit jadi afiliator gitu ya kita ya, tapi kita punya pegangan finansial sendiri, supaya juga kalau ada apa-apa suami kita bisa bantu. Iya kan, betul. Suami juga bisa bantu, dan secara bargaining power tuh kita juga bisa ada gitu sama suami ya. Walaupun aku tuh juga menghormati sekali dengan wanita-wanita yang di rumah, that's why bukannya untuk nggak di rumah mengurus anak, tapi yuk kita mungkin bikin sesuatu yuk gitu. Betul. Iya nggak sih? Oke. Apalagi sih coach sekarang tuh yang banyak dicurhatin orang-orang yang lagi konsultasi soal relationship tuh, apa sih masalah-masalahnya? Karena yang datang ke aku kebanyakan single. Oh oke. Masalah single ya. Dan singlenya usianya sudah matang. 30-an, 40-an, berarti sampai 50-an. Mungkin gak sih kayak orang gimana caranya, mungkin gini, sesuai dengan ada coach juga sempat ngomong ya, mencintai seseorang atau punya relationship sama seseorang, tapi orang ini nih abis patah hati, abis ada di long term relationship dan dia tuh patah hati, itu sulit ya. Nah ini mungkin ada tips-tips, karena aku ini cerita ya, dulu sempet nih kayak punya pasangan, nah dia itu tuh baru putus sama pacar yang lama dan kayaknya tuh cinta sejatinya dia. Ketika terus aku masuk di situ, kan kayak kita kayak bisa jadi betadin atau cuma kita jadi penghibur aja gitu. Nah jadi gimana coach? Iya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin sesi relationship, mungkin aku spill dikit yang lagi coachi aku ya. Kebanyakan coachi aku adalah teman-teman single, baik perempuan maupun laki-laki, yang dia itu merasa struggle untuk ketemu dengan calon pasangan hidupnya. Dan apa yang menjadi struggle-nya mereka, menariknya tuh gini, rata-rata yang datang ke aku secara financial maksudnya udah cukup gitu ya. Tapi mereka ngerasa kok kayaknya susah ya dapet yang satu frekuensi gitu. Kok kayaknya susah ya untuk yang dapet mau sama-sama berkembang gitu kan. Padahal yang datang ke aku semuanya seperti itu. Ngerti gak sih? Jadi kayak longingnya tuh sebenarnya ada, cuman mereka nggak tahu channelnya itu di mana. Gitu. Makanya aku aku lagi ngebangun gitu kan bisnisku si matchmaking ini, nanti akan ada yang community base gitu, namanya ranum.co.id. Tapi sebelum sampai ke sana gitu kan, kita mikir gini, oke, ini ada nih orang-orang yang memang udah siap berkembang. Tapi masih banyak orang-orang yang mereka juga belum tahu bahwa mereka punya aspirasi berkembang, tapi mereka nggak tahu gimana caranya untuk berkembang. Nah makanya aku lagi banyak dalam tanda kutip bikin konten untuk ngasih tahu orang gimana caranya mereka ngembangin diri mereka sendiri dulu sebelum mereka berpasangan. Jadi dari curhatannya itu gitu kan, artinya banyak orang yang masih belum kenal dirinya mereka sendiri. Dan kita punya tagline namanya adalah Find Your Soul, Found Your Mate. Find your soul, find your mate. Ya, jadi sebelum ketemu sama calon pasangan kita, pastikan bahwa kamu sudah kenal dulu sama dirimu. Karena dan akan lebih enak, relationship-nya juga akan lebih matang gitu ya antara kita dan pasangan, karena
udah gak buang-buang waktu lagi, simpelnya gitu ya. Artinya kalau dulu misalnya nih, kita umur 20-an deh Mbak, kita gak dibalas aja 1 jam, 5 jam. Aduh kemana sih orang ini, ya gak sih? Pusing ya. Cuma gara-gara masalah gak dibalas. Tapi kalau sekarang kan udah gak kayak gitu ya Mbak Sheryl ya. Apalagi orang udah mau menikah, pasti kita harus mikir gini, ini ribet gak nih nanti orang tuanya nih kan, cocok gak nih sama emak gue gitu kan. Berarti kan udah lebih mature gitu secara kebutuhannya. Nah itu yang kita pengen bantu orang-orang untuk memahami what is really important for you in your life. Dan orang maksudnya kita selalu mendidik gitu ya. Ini bisa jadi tips juga sih buat yang udah berpasangan. Coba kita obrolin lagi deh. Sebenarnya kayak satu life vision kita berdua tuh apa gitu. Karena aku pernah gagal menikah karena aku nggak bisa ngelihat diriku di visi yang ditawarkan sama mantan pacarku. Jadi dia waktu itu mau ngajakin aku menikah, mau langsung punya anak. Sedangkan aku kayak, aduh gue masih pengen S2, gue masih pengen kerja, gak nyambung jadinya. Dan itu potensi konflik. Dari situ, karena itu basic banget ya. Basic, karena itu keinginan kan. Betul. Gitu. Aku merasa gini, kalau gue ngikutin kemauannya dia, belum tentu gue akan sebahagia itu. Karena gue akan ngikutin maunya dia, tapi gue gak menjadi true to myself. Gitu. Jadi pertama adalah omongin tentang life vision. Gak usah jauh-jauh deh, tapi misalnya kayak setahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu ya. Kita mau fokusnya ngapain sih gitu. Jadi sebelum bervisi jauh ke depan, kita mulai dulu dari satu langkah kecil. Nah yang kedua, menuju ke visi tersebut, apa yang perlu kita lakukan bersama? Aku selalu nge-trigger orang untuk berpikir gini, jangan cuma menuntut atau minta pasangan lo tuh udah perfect banget. Lu harus sadar diri dulu what you can offer to the table. Karena kalau kita tahu apa yang bisa kita offer to the table, kita biasanya lebih humble tuh. Karena kita nggak lagi terlalu pengen artis A, K-pop B gitu kan, yang kayak kamu dong jodohin aku sama si blablabla. Terus gue kayak, ya mohon maaf ya, dia di Korea, gue di Indonesia gitu kan. Ada gitu yang gitu. Ada kayak mohon maaf halunya tinggal tinggi gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya kita harus sadar diri juga dong gitu kan, dengan what we can offer. Apakah si calon pasangannya juga butuh yang seperti itu atau enggak gitu. Jadi yang kedua itu tadi, gimana cara kita mau berjalan bareng lah, berproses bareng. Kita harus tahu masing-masing what we can offer to the table. Nah baru nanti dicari, oh berarti strength dari relationship kita apa ya, weakness dari relationship kita apa ya. Sehingga kalaupun memang masih ada weakness, ya kita cari hal-hal lain yang bisa membantu itu. Entah kita delegasiin ke orang lain, misalnya kita mau fokus bekerja, anak kita mau masuk di daycare, berarti kan butuh financial lebih gitu kan. Itu bisa jadi another solution. Ataupun misalnya kayak ternyata, oh kita kalau mau misalnya pindah ke luar negeri nih, berarti kita perlu belajar bahasa baru, kita perlu belajar skill baru. Siapa yang mau belajar? Siapa yang nanti bakal jadi pemberi nafkah? Siapa yang nanti bakal lebih jagain keluarga dan anak gitu. Jadi dari awal diomongin visinya, terus yang disupport juga sama gimana caranya deal-dealan to one another gitu. Sama yang ketiga gitu, ngomongin soal proses, kan kita pasti mulai dari titik ini nih gitu kan. Titik diri kita sekarang ini pasti kita punya masa lalu yang begitu panjang dan begitu berat. Aku selalu menyarankan ke teman-teman untuk gini, lu tuh gak perlu heal 100%. Karena kita gak akan pernah tahu kapan kita heal 100%. Tapi setidaknya lu bisa gak menjadi versi terbaik dari diri lo dari sehari sebelumnya. Ada gak sih perkembangan setiap harinya? Selama itu ada, percayalah, kayak tadi analoginya tanaman gitu ya, kita tuh udah memupuk dengan baik, lama-lama dia akan berbuah manis. Percayalah bahwa itu akan berbuah manis. Tapi kalau misalnya gitu ya, kita perubahannya mau langsung signifikan, you know what, biasanya itu berat dan ujung-ujungnya gak sustainable gitu. Jadi kalaupun kita merasa bahwa ada loh yang menghambat, dan menghambat itu adalah sesuatu di masa laluku, kita proses. Mau itu healingnya pakai jalur agama, jalur spirituality, filosofi, psikologi, banyak banget lah toolsnya. Tapi yang penting, if you already know PR diri sendiri apa, kamu pasti akan lebih legowo untuk ngejalanin itu, karena kamu tahu bahwa manfaatnya dia akan berbuah manis nantinya. Gitu. Jadi dari beberapa curhatan itu sih 3 tips yang aku berikan ke mereka, dan hopefully bisa ngebantu juga ya beberapa teman-teman yang memang juga masih ada di relationship. Tuh, kalau coach yang ngomong beda ya. Panjang dan jelas gitu ya. Tapi memang tadi aku selalu bilang, building a relationship itu nggak
gampang. Ada buku yang aku suka, aku juga udah share di channelku, itulah 7 Rules of Love. Dan itu bener banget. Yang pertama adalah divine your love. Sebelum lo cari tahu dulu cinta apa yang lo pengen. Iya kan? Sweet. Kalau udah tahu baru cari. Betul. Begitu. Karena kadang-kadang apalagi gini ya Mbak Sheryl, menariknya sosial media kayak tadi deh ada yang bilang gini, aku pengen dong jadi kayak Nikita Willy gitu. Kamu kan nggak tahu guys di balik kamera itu gitu kan, di kehidupan nyatanya apakah Nikita Willy baik-baik aja atau tidak kan kita nggak pernah tahu kan. Sama halnya gitu. Jadi kayak ini terlepas dari kita punya role model, kita ambil yang baik-baiknya. Tapi jangan lupa bahwa gini, mereka pasti menjadi baik karena mereka mungkin udah kasarnya ya gone through hell gitu loh. Iya betul. Jadi kayak jangan lupa bahwa nggak ada yang namanya perfect. Pasti kita selalu perlu seimbangkan dengan proses. Kita selalu perlu seimbangkan dengan struggle, dengan konflik. Tapi apakah ini struggle yang kita pilih? Apakah ini konflik yang memang battle ya? Exactly gitu. Bener. Ya kayak kalau kita ngeliat atlet ya, oke lah atlet apapun itu, berenang atau misalnya panjat tebing atau atlet sesuatu gitu ya. Kita cuma ngeliat 0,0 sekian secondnya dia ketika dia menang. Tarik mundur 5-10 tahun ke belakang itu strugglingnya luar biasa. Iya kan? Ini belajar dari lihat anakku adalah atlet. Dari yang gak bisa apa-apa sampai yang akhirnya bisa. Itu tuh kan bener-bener perjalanan yang panjang. Dan kayaknya pas kita ngejalanin tuh kayak boring banget gitu loh. Dan kayak pengen nyerah kan. Tapi ketika kita bertahan, nah itu baru, itu yang orang lihat pas ujung itu. Betul. Suksesnya doang. Justru di situ kelihatan kan siapa yang resilient, siapa yang tidak, siapa yang committed, siapa yang enggak. Nah itu yang pasti kita butuhkan juga, mau itu di relationship romantic ataupun di pekerjaan. Gue juga sebagai HR juga pasti bakal milih nih orang jumpy nggak nih gitu kan. Gitu ya? Di satu dia di satu tempat bertahan berapa lama? Kalau cuma setahun paling ntar di sini juga cuma setahun karena jadi pattern. Tapi kalau misalnya dia kayak di satu tempat dia 2 tahun, di satu tempat dia 5 tahun, oh pasti ada alasannya nih kenapa dia cuma 2 tahun, kenapa 5 tahun. I would like to know more gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat orang lebih resilient, lebih committed, kayak gue ambil dia deh gitu. Nah itu dari HR tuh. Jadi tolong ya teman-teman jangan suka jadi kutu loncat. Tapi zaman sekarang emang pada begitu sih kayak kalau ngomongin kerjaan ya. Wow, menarik banget sih kalau ngomongin soal relationship. Tapi, nah ini kalau ngomongin satu pertanyaan yang terakhir lah ya. Godaan tuh di mana-mana sekarang. So, untuk menjadi pasangan yang setia, kadang-kadang godaannya bukan cuma dari orang luar, tapi dari diri sendiri yang merasa kayak, kok gue jadi udah nggak bahagia sama dia ya gitu. Ini kalau ngomongin soal perempuan, sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang independen, yang akhirnya bisa mencari nafkah sendiri. Dan orang pada bilang sekarang banyak yang cerai, kenapa sih? Salah satunya mungkin juga karena, ini kalau ngomongin dari sisi perempuan ya, perempuan sudah bisa lebih berdaya, punya penghasilan sendiri. Jadi kalau gue gak bahagia, udah just go gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, gimana caranya di masa yang era yang modern ini kita bisa meminimalisir godaan dari internal dan eksternal. Kalau eksternal selalu ada, tapi kan intinya adalah diri kita. Mensyukuri apa yang udah kita punya walaupun nyebelin gitu ya. Dari diri kamu sendiri aja, what you do? Me? Okay. I know exactly what I want sih. Karena kayak tadi nih, aku udah pernah dipropose menikah sama mantanku yang waktu itu, maksudnya usianya lebih senior, lebih settle ya. Lebih settle gitu kan. Impian orang-orang gak sih untuk punya life yang settle gitu kan. Sedangkan actually setelah aku tanya diriku sendiri, I don't want a life that settle. Ini preferensi personal ya. I want a life that excites me. And what excites me to do something different than others gitu. Bentuknya apa saat itu aku gak tahu. But all I know, berarti gue punya visi relationship kayak gini, pasangan gue yang itu gak bakal cocok ke visi relationship yang kayak gitu. Jadi ask yourself, lu tuh berrelationship tuh sebenarnya gunanya buat apa? If you're just like settling down for the sake of biar emak bapak teman-teman lo nggak selesai nanyain lo, hey you know what, akan ada questions lainnya lo, udah punya anak apa belum, anak keduanya mana, gitu kan, selalu akan ada dari situ. But if we really know what we want gitu, if we really know what we need, kita akan tahan sama godaan orang lain. Aku nggak FOMO bahwa teman-temanku udah pada menikah duluan semua, because I know
aku hanya mau menikah sama orang yang aku rasa bisa menerima aku apa adanya dan kita satu visi bareng lah, kita berproses bareng lah gitu. Sampai akhirnya ketemu calon suamiku waktu itu pun pas dia ngajakin, jadi FYI tuh dia waktu dari seminggu ketemu, dia udah ngajakin aku nikah. Terus gue gitu, Pak. Seminggu, Pak. Seminggu. Terus takut gak? Gue kayak gini, lu siapa ngajakin gue nikah? Dari kemarin aja orang yang bener udah gue pacarin berapa tahun, gue tolak gitu kan. Aku cuma bilang gini, ya udah, at least dia sudah menyampaikan niatnya. Oke, ya udah, gue jalanin aja prosesnya, gue lihat dulu. Kalaupun gue nggak cocok, tinggal gue tolak gitu loh. Wow, that's wise. Iya kan, gitu. Tinggal gue tolak, and you know, we doesn't work out, and then we just move on gitu. Tapi ternyata dalam prosesnya, aku menemukan bahwa cara berantem kita cocok. Karena aku berpikir gini, namanya hidup kan nggak manis-manis aja ya. Pasti selalu ada yang namanya konflik, selalu ada yang namanya struggle. Tadi choose my battle. Terus pas aku lagi battle sama dia bisa membuat aku tetap merasa nyaman dan aman. That's when kayak, wah anjir, gue gak pernah nih ketemu cowok kayak gini nih. Kayak langsung kayak oke, you know what, at least aku tahu ketika misalnya aku lagi sedih, aku lagi marah, atau aku lagi di titik terbawahku, dia akan ada untuk membuat aku aman dan nyaman. That's the feeling yang gak akan bisa ditukar sama orang lain. Mau visinya berubah, misalnya kayak tadi nih, tadi kita kerja kantoran, abis itu kita berbisnis, mau nanti kita akhirnya berkarir seperti apa, kita punya anak apa enggak, ataupun finansial kita seperti apa, it doesn't matter anymore. Because what my priority is, I want a life that I can design with my partner. And I want to have a life partner in life. Jadi kayak oke, kalau dia adalah orang yang cocok untuk menjadi cocok untuk visi relationshipku, then it's enough for me. Gitu. Iya. Itu penting sih, ya kan? Dan di wrap up semuanya, berarti kalau kita ngomongin soal menikah, ya kita bisa bilang 70%, 80% ngobrol ya. Iya. Jadi find someone that you can talk to a long time. Yes. Dan kau bisa kayak tanda kutip naked di depan dia, telanjang, kayak gak usah banyak, bukan gak usah menjaga emosional ya, tapi kayak you can be who you are, gitu kan. Gitu ya Pak? Telanjang rasa. Apa? Telanjang rasa. Jadi jangan telanjang raga kan mudah. Tapi telanjang rasa yang susah. Susah banget. Susah banget. Karena kita kadang telanjang rasa susah karena kita takut orang itu judgy kan. Exactly. Dan itu balik lagi, ujung-ujungnya bagaimana supaya kita bisa saling menerima. Untuk bertelanjang rasa, kita butuh kecerdasan emosional. Jadi harus mulai dari diri sendiri, karena ketika kita udah cerdas secara emosional, kita nggak akan ragu untuk being vulnerable and accepting other vulnerability. Jadi kita nggak akan, ketika ngelihat orang vulnerable, kita nggak akan ngejatuhin dia, karena kita tahu, wah gila, gue empati banget, I know how it feels like. It must be hard for this person to talk about this gitu. Ini egonya dia, ini masalahnya dia, ini traumanya dia gitu. So ketika aku melihat seseorang being vulnerable, I accept them for who they are. And itu yang aku lakukan juga di coaching gitu, bahwa setiap orang yang datang ke aku, kadang aku mungkin nggak bisa kasih solusinya langsung, tapi setidaknya orang jadi ngerasa aman dan nyaman bahwa gini, you know what, ternyata setelah dibicarain, masalah gue gak segede itu ya. It's just I need someone to talk to and not be judged gitu kan. We listen but we don't judge, right? And then at the same time akhirnya mereka jadi tahu, ternyata ketika udah clear, yang gue butuhin tuh ini ya. Jadi jawaban tuh bisa timbul dari dalam diri ketika kita sudah bisa memproses dan menerima emosi tersebut. Iya, setuju. So be a person yang bisa membuat orang happy to come home tuh lah. Exactly. Gitu. Ya kan, kayak anything happen in the world outside, that's okay. I have the safe zone itu di rumah sama kamu. Exactly. Cila gitu. Kamu ada 5 nggak? Kalau ada 5 bisa di-cloning. Kita nanti lagi cloning via ini ya, personal development ya. Coach, thank you so much for the tips, ilmunya. Dan semoga semakin banyak yang sadar betapa pentingnya kita mempelajari emotional intelligence itu, bukan cuma sekedar supaya untuk relationship, tapi juga menghadapi partner-partner bisnis kita, teman-teman rekan kerja kita, ya kan? Karena semakin hari semakin modern dunia itu, kayak semakin banyak karakter orang yang aneh-aneh ya. Contohnya orang cuma lagi berhenti beli gorengan marah-marah, ya kan? Kalau kita gampang tertrigger, ya itu akan menjadi
bola yang terus ini. Yes, betul sekali. Let's stop from us. Apalagi sekarang di era viral, apapun yang kita lakukan tuh bisa viral gitu kan. Dari emosi malu kadang-kadang kan. Iya, betul. Yang penting mulai dari diri sendiri lagi. Benar banget. Thank you so much, Jago. Thank you, Mbak Sheryl. Thank you.